Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi channel Akbar CK. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik, yaitu Menteri Marwarar Sirait pada saat rapat di DPR ya, yang mana ide-ide Menteri Perumahan dan Pemukiman ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat berpihak pada rakyat. Langsung aja kita saksikan videonya. Saya mohon izin untuk menyampaikan apa pikiran kami sebagai menteri. Keterbukaan itu betul-betul di briefing sama Pak Presiden bahwa negara yang maju pemberantasan korupsinya adalah Denmark karena keterbukaan publik, bahkan dari proses perencanaan, dari proses anggaran, tidak ada yang ditutupi. Sehingga kontrolnya bukan hanya internal audit seperti Irjen, BPK, BPKP, tapi publik mengontrol. Bukan hanya DPR, tapi juga kekuatan publik. Kita bisa sepakat gitu, Ketua? Oke ya? Kita ketok ya, Ketua ya, gitu. Paling nggak untuk kementerian kami, gitu ya. Kedua, SOTK ini yang akan jadi mesinnya saya, Pak Ketua. Bahkan saya ingin mendapat masukan di tengah keterbatasan saya paham tentang birokrasi saya. Tolong kasih masukan, saya akan bentuk tim seleksi yang melibatkan Pak Fahri sudah siapkan dari UI dan sebagainya. Saya mohon masukan. Yang bisa menjalankan tugas berat ini siapa? Karena Ketua mungkin sudah 15 tahun di sini, sudah tahu orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bersih, yang jujur, yang mau kerja keras. Saya baru di sini, saya 15 tahun di Komisi Keuangan. Kalau di Komisi Keuangan, saya cukup tahu siapa yang baik dan bagus di kementerian yang menjadi mitra kerja saya. Saya baru seminggu jadi menteri, seminggu. Jadi tolong juga bantu saya dari awal. Jangan ragu-ragu, Ketua. Ya, saya mau libatkan dari awal, bahkan kami akan punya 4 dirjen. Saya sudah minta sekjennya dari Departemen Keuangan, irjennya dari Jaksa Agung. Membuat sistem anti korupsi bagaimana. Silakan, mau terbuka, whistleblower, dan semua rapat kami terbuka, Ketua, pakai YouTube, di kementerian kami tidak ada rapat tertutup. YouTube-nya sudah ada, bisa diakses. Jadi itu kami mulai, dan kami mohon dukungannya dari teman-teman Komisi 5 untuk keterbukaan ini. Saya juga tahu, pernah jadi anggota DPR 15 tahun. Ada aspirasi dari daerah. Saya ingin sekali diberikan kesempatan juga mendampingi teman-teman pada saat reses selama 5 tahun saya di sini. Kenapa? Kalau teman-teman juga boleh undang saya, teman-teman tahu bagaimana anggaran kita, bagaimana kebutuhan di lapangan. Jadi saya nggak terlalu capek lagi mesti ngejelasin. Kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Kalau kita sama-sama ngerti, saya mau mengajak kebersamaan, kita ngerti dari awal nih, kondisinya seperti ini. Jadi Ketua, keterbukaan setuju, efisiensi Ketua. Saya lama di corporate. Boleh nggak kita masukkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara? Saya hari Kamis jam 2 akan ketemu Pak Ate. Saya ingin kayak di perusahaan saya dulu ada, misalnya saya punya restoran cukup banyak Ketua, kita bikin central kitchen. Belanja beras untuk satu restoran dengan 24 restoran beda Ketua, harganya. Banyak kemudahan yang dapat. Semen, kalau kita mau bangun 3 juta rumah, saya udah hitung angkanya belasan triliun. Kalau kita deal sama pabrik semen, kemudian kita minta diskon, itu baru satu. Itu bisa diskon berapa? Akan murah harga jual buat rakyat. Karena biaya-biaya untuk materialnya akan turun. Nah, boleh nggak saya lakukan itu? Efisiensi uang negara, sehingga nanti harga-harga rumah bukan naik tapi turun, Ketua. Nah, tolong saya mau minta sama Menteri Pak Ate, Kepala BPKP, untuk mengizinkan itu. Jadi kita bukan hanya sekedar mengamankan uang negara, tapi juga membuat efisien uang negara. Caranya gimana? Boleh nggak yang bagus-bagus dari korporasi? Central purchasing. Ada ratusan bahan material properti untuk rumah, Ketua. Ketua pasti tahu dan teman-teman. Kalau itu kita bisa bikin satu, itu akan terjadi penghematan yang luar biasa. Boleh nggak diizinkan oleh anggota DPR saya melakukan penghematan?
bukan hanya mengamankan uang negara. Supaya apa tujuan saya? Supaya harga rumah turun dan uangnya bisa, jadinya pembeli rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah. Kemudian soal tanah, Ketua. Saya punya konsep, tanah itu dari sitaan. Saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar. Dan Jaksa Agung siap menyerahkan, saya sudah bicara dengan Dirjen Menteri Keuangan, kita akan ketemu bagaimana tanah ini bisa digunakan sama rakyat. Bagaimana tanah dari koruptor bisa digunakan untuk rakyat kecil. Bagi yang punya gaji, nggak susah, Ketua. Kalau itu Ketua bisa bantu saya, supaya mereka punya tanah, mereka punya gaji, ASN yang nggak pernah punya rumah, tentara yang nggak punya rumah, banyak sekali guru-guru yang nggak punya rumah, punya harapan, Ketua. Ini soal kebijakan dan policy. Kalau di ruang rapat ini, izinkan minggu depan ketemu di sini ada Menteri Keuangan, BPKP, ATR, setengah masalah ini selesai, Ketua. Ini harus ada keputusan politik. Bagaimana barang-barang sitaan ini, boleh nggak itu kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat, harganya jadi sangat murah. Jadi kita langsung berjalan, Ketua. Terakhir, Ketua, Bapak Presiden di Magelang meminta kita tidak menjadi Superman, tetapi menjadi super team. Kita semua anak buahnya. Apa yang saya lakukan dari Magelang, kita langsung ke rumah susun di Pasar Rumput. Itu 2 tahun lalu sudah kami serahkan dari perumahan kepada DKI. 1.984 unit kurang lebih. 2 tahun lalu. Yang baru dipakai kurang lebih 400 untuk korban kebakaran di Manggarai. Yang masih kosong kurang lebih 1.400. Puji Tuhan, Ketua. Waktu Tuhan memang nggak bisa dilawan ya. Jadi saya dan Mendagri datang, itu mereka sudah mau pasarkan, bukan mau, sudah pasarkan dengan harga 3,5 juta untuk disewakan per bulan. Untuk kita punya PJ Gubernur yang punya hati. Pak, batalin saya minta. Saya nggak punya kewenangan, karena itu udah serahkan. Saya cuma minta himbauan. Kalau 3,5 juta itu bukan rakyat kecil, Pak. Nggak mungkin rakyat kecil di Jakarta bisa bayar 3,5 juta sebulan. Nah, akhirnya kita hitung, itu kebutuhannya itu kurang lebih 18 M setahun, di breakdown 1,5 miliar per bulan, itu ketemu angka 1,250, PD Pasar Jaya mengelola tidak rugi, tidak untung. Saya bilang, ayo dong, PD Pasar Jaya kan sudah untung. Nggak semua kan harus untuk cari untung, ini buat rakyat. Kita sepakat, Ketua, angkanya 1,250, sebagian nanti kita alokasikan buat TNI yang nggak punya gaji tinggi, polisi yang nggak punya gaji tinggi, ASN, guru, dan milenial. Saya undang teman-teman hari Jumat jam 2 siang kita open house di Rusun yang ada di Pasar Rumput untuk kita bekerja dengan cepat. Bagaimana pembeli bisa survei langsung kepada unit-unitnya supaya mereka tidak beli kucing dalam karung. Karena sering sekali gambar dan realisasi berbeda, Ketua. Jadi mereka datang, silakan you pilih. Dan kemudian kita melakukan transaksi. Terakhir saya minta subsidi silang. Kalau misalnya ada anak-anak muda milenial yang ada sekitar Tamrin, Sudirman, itu kan membuat kemacetan. Kalau mulai kita buat gerakan, bagaimana rumah mendekati kantor mereka. Jadi jangan mereka tinggalnya di Depok, di Bogor, lama, tidak efisien, dan macet. Maksud saya, itulah langkah-langkah kami. Kami hanya mau bekerja, tidak mau lain. Dan tanpa dukungan DPR, saya tahu, saya anggota DPR 15 tahun, semua tidak akan berhasil. Mohon Bapak Ibu mendukung, dan inilah keberhasilan bersama. Bagi kami, pemerintahan ini berhasil kalau DPR mendukung, khususnya Komisi 5, bekerja sama dari awal bersama kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi videonya, saya rasa cukup ya. Semoga program atau ide-ide cemerlang Menteri Marwarar Sirait itu bisa berjalan dengan lancar dan tercapai 3 juta rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.